Kasus tawuran di bulan Ramadan masih saja marak. Tawuran yang didominasi kaum remaja itu bahkan kerap menelan korban jiwa. Di sebuah video viral memperlihatkan balap liar yang berujung tawuran dan pengeroyokan oleh sekelompok pemuda terhadap pemuda lain hingga babak belur. Aksi tawuran diduga dipicu dari aksi kebut-kebutan liar usai sahur di kota Singkawang. Selain merugikan pengguna jalan, aksi tak terpuji tersebut juga meresahkan warga sekitar. Dua kelompok remaja yang saling serang menggunakan petasan di kawasan Pagenangan, Tangerang, Banten kocar-kacir akibat dibubarkan warga. Selain membuat bising, warga mengantisipasi adanya korban jiwa akibat perkelahian dua kelompok remaja yang merupakan musuh bebuyutan ini. Pasalnya, para remaja ini usai sholat subuh sudah membentuk kelompok dan membakar petasan. Dan petasan yang disulut api siap dilempar ke kelompok lain sehingga saling serang dengan menggunakan petasan. Aksi tawuran yang marak dan hanya ada di bulan Ramadan adalah aksi perang sarung. Perang sarung yang awalnya dilakukan untuk menunggu waktu tarawih, kini aksinya mulai meresahkan warga. Seperti yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Para remaja ini diamankan polisi setelah kedapatan berencana melakukan perang sarung di seputaran terminal bis di Kelurahan Selang, Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul. Ironisnya, para remaja ini seluruhnya masih di bawah umur dan masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Selain dilakukan pembinaan, polisi juga melakukan komunikasi dengan wali dari masing-masing anak agar melakukan pengawasan. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Nih ada Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Gina. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan di studio juga sudah hadir ada pemerhati sosial dan budaya Mbak Devi Ramawati. Selamat pagi Mbak Devi, terima kasih sudah hadir ya. Oke, saya mau ke Pak Kapolres dulu. Pak Kapolres, saya ingin tahu data dari Pak Kapolres ya, untuk aksi tawuran di bulan Ramadan ini apakah memang meningkat dari biasanya atau seperti apa sih Pak, kalau untuk data yang dimiliki Pak Kapolres? Jadi untuk kejadian tawuran sebenarnya bukan meningkat. Jadi baru terjadi satu kali yang kemarin dilakukan oleh sekelompok remaja. Jadi masih satu kali dalam masa bulan Ramadan ini. Namun aktivitas anak-anak muda, mobilitas anak muda sudah mulai meningkat. Oke, nggak meningkat ya Pak ya. Tapi kalau dibandingkan misalnya Pak dengan hari-hari biasanya tidak di bulan suci Ramadan itu seperti apa Pak perbedaannya? Jadi memang berbeda dengan waktu-waktu yang hari-hari biasa. Di bulan Ramadan ini aktivitas masyarakat dan anak-anak muda mereka juga melaksanakan kegiatan-kegiatan selain melaksanakan kegiatan agama dan melaksanakan kegiatan nongkrong terutama Mbak. Sehingga kegiatan di jalan, kemudian di rumah ibadah, tempat keramaian, di tempat sepi juga mulai meningkat juga. Kalau kasus yang kemarin ini Pak, sampai ada pengeroyokan, itu dipicunya apa sebenarnya Pak? Ini karena dipicu rasa harga diri. Jadi dia mengajak berkelahi, diejek dari satu kelompok oleh kelompok lain. Oke, merasa harga dirinya diejek begitu ya. Nah, apakah kemarin ini peristiwa yang kemarin juga mereka itu sebenarnya merencanakan nggak sih Pak, atau seperti fenomena lainnya ya ketemu di jalan saling ejek dan lain sebagainya? Ya, mereka bertemu karena melalui WA ya, mengajak teman-teman yang lain melalui WA sehingga bertemu di tempat yang sepi untuk melakukan kegiatan sehingga kita cegah tawuran tersebut terhindar. Oke, baik, sebelum ke Pak Kapolres saya ke Mbak Devi lagi. Mbak Devi terlebih dulu. Mbak Devi, Ya. tawuran Ramadan gitu ya. Ini kan biasanya pelakunya dan korbannya itu anak-anak remaja gitu kan.
apakah jadinya kita bisa melihat nggak kenapa Ramadan ini jadi hal yang justru buat mereka sebagai sebuah kesempatan gitu loh, Mbak? Ya, pertama perlu difahami bahwa aksi kekerasan anak bukan hanya terjadi di bulan Ramadan. Menjadi kelihatan menonjol karena ini kan bulan suci. Jadi ada situasi yang paradoks yang harapannya harusnya bulan yang penuh dengan meditasi, ketenangan, tapi kemudian anak-anak ini terus melakukan pertikaian. Nah, data BPS menunjukkan bahkan ada 188 desa atau kelurahan yang menjadi pusat-pusat tawuran. Yang tertinggi itu di Jawa Barat, kedua Sumatera Utara, ketiga Maluku bahkan gitu ya. 3 daerah itu ya? 3 daerah itu. Dan Oke. bahkan WHO 2020 sudah bilang bahwa ada lebih dari 200.000 anak muda meninggal seluruh dunia yang sama dengan 44% kematian akibat pembunuhan seluruh dunia. Ya tadi akibat pertikaian. Jadi Indonesia nggak sendirian. Ini Oke. bukan persoalan yang wah ini gara-gara Ramadan. Oh anak-anak kurang soleh nggak ada hubungannya gitu ya. Karena selama masih ada anak muda sebagai anak kandung zaman, maka potensi pertikaian terus terjadi. Bahkan di Amerika itu sudah dihitung lebih dari 200 miliar dolar setahun gara-gara anak-anak yang masuk rumah sakit harus direhabilitasi, ada yang jadi cacat, belum lagi menghitung kematian dan sebagainya. Ini penyakit sosial dunia. Nah, gitu alasannya problemnya. kenapa itu, Mbak Devi? Apalagi tadi Rata-rata- 3 daerah tadi itu ya? Ya, rata-rata sederhananya motifnya adalah 3P lah gampangnya. Yaitu apa? Pertama panggung. Anak muda ini butuh panggung gitu ya untuk menunjukkan siapa saya. Makanya ini menjelaskan kenapa aksi kekerasannya juga bisa sangat tidak manusiawi. Semakin keras namanya dia akan semakin tenar gitu ya. Oke. Karena kemudian ini akan membuat dia mendapatkan perhatian elu-eluan, puji-pujian. Dan yang ketiga adalah mereka merasa menjadi penegak keadilan, pembela harga diri dan sebagainya gitu. Nah, Oke. ketika dilihat situasi apa yang menyebabkan ini 4S lah lagi kalau tadi 3P sekarang 4S. Pertama situasi. Jadi ada anak-anak yang berantem bukan karena dia mau berantem, dia di dalam situasi yang ya udah deh gitu, ikut berantem gitu karena terjebak Mau nggak mau gitu ya. mau nggak mau gitu kan. Yang kedua jelas solidaritas karena anak-anak muda ini kan masih rapuh gitu ya, dan yang disebut anak muda itu menurut WHO itu paling tiga 15 sampai 24 tahun, dan sayangnya pelaku kekerasannya mulai 10 sampai 29. Nah itu yang menarik. S yang kedua tadi solidaritas, yang ketiga senioritas. Ya. Biasanya pasti ada senior yang nyuruh, udah ayo tarung apa segala macam. Nah yang junior pasti ya udahlah ngikut gitu kan. Yang keempat stereotipe gender, bahwa apa? Kalau nggak tawuran, nggak berantem, nggak Laki. anak cowok gitu ya, nggak Oke. jantan gitu. Nah ini faktor-faktor yang mau di belahan dunia manapun ini sama. Oke. Nah tinggal kemudian bagaimana kita semua bersikap. Di level penelitian sudah banyak, memang dimulai itu harus dari rumah. Karena pada akhirnya rumahlah pintu gerbang pertama anak-anak ini bisa keluar. Oke. Ya, nanti kita bahas soal itu ya Mbak ya, soal internal. Tapi artinya yang disampaikan oleh Mbak Devi ya, Bayu dan juga pemirsa, ini ada faktor atau variabel internal dan eksternal yang setidaknya mempengaruhi mengapa fenomena tawuran ini bisa terjadi. Tidak hanya di bulan suci Ramadan ya, ini ya karena momentumnya saja. Tapi nanti kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan Pak Kapolres juga. Tapi kita jeda dulu. Apakah Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda? Tetap bersama kami. Oke. Saya langsung menuju ke Pak Kapolres. Kok tadi kan Mbak Devi sempat menyampaikan ada faktor atau variabel internal eksternal yang mempengaruhi kenapa tawuran ini terjadi. Tapi kalau dari sisi sebuah sistem, karena kan kalau kita lihat kan ya memang selain oke lah ini memang harus ada sistem yang mengatur secara internal, tapi kan juga ada sistem pengamanan. Itu seperti apa Pak Kapolres? Jadi kita di bulan Ramadan kita melaksanakan kegiatan kepolisian ditingkatkan, Mbak. Jadi untuk mengatasi mereka, mengantisipasi kejahatan jalanan, kemudian mengatasi tawuran-tawuran, baik itu perang sarung, kemudian ada perang petasan, balap liar. Kita melakukan kegiatan kepolisian ditingkatkan, yaitu melaksanakan kegiatan preemptif, yaitu melakukan penyuluhan kepada PPS sekolah, kemudian ke masjid-masjid, ke gereja-gereja, dan ke desa-desa. Yang kedua, melaksanakan kegiatan preventif, yaitu melaksanakan patroli untuk mencegah terjadinya tawuran tersebut. Sehingga apabila ada niat kita kehadiran kepolisian, mereka akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tawuran tersebut. Pak Edi, dari wawancara mungkin ya dengan para pelaku ini, sebenarnya motivasi mereka tuh sebenarnya apa sih Pak gitu? Janjian WA, keluar rumah, pengen perang sarung sama mungkin sama teman-temannya gitu. Motivasinya sebenarnya apa Pak? Ngisi waktu luang atau gimana Pak? Jadi motivasinya adalah harga diri itu sendiri, Mas.
jadi harga diri sendiri. Jadi mereka mengajak, ditantang, sehingga yang senior mengajak juniornya untuk ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Ada pengaruh seniornya gitu Pak ya? Iya, ada yang seniornya. Oke, itu baik. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Devi ya. Ya. Ada proses eksistensi, kemudian ada pengaruh senior gitu. Tapi kalau ini bukan menjadi permasalahan Indonesia saja, artinya karena akan ada generasi yang lahir, ini akan ada potensi ini selamanya. Oh iya. Tadi saya bilang selama ada anak muda sebagai anak kandung zaman, potensinya selalu ada. Tinggal bagaimana di semua level, baik itu keluarga, masyarakat maupun negara, kita kompak bareng nih gitu. Nah, DKI misalnya dengan jumlah penduduk yang sangat padat dari 2021 ada program yang namanya Ada Polisi dan Sekarang Polisi RW, itu signifikan menurunkan angka tawuran. Apa yang terjadi antara warga dan polisi dan juga masyarakat secara umum tuh punya kerjasama. Kalau dia lihat ada potensi anak yang lagi patah hati, terus misalnya kan rumor gosip itu kan berada di level RW RT, itu diinformasikan. Ini kan gini, kekerasan itu bukan karena hal-hal ekonomi atau hal yang besar, ini karena sensitivitas emosi saja, merasa tersinggung karena misalnya kalau Ramadan ketukan dari kelompok ini kok kelihatannya lebih keras ya dari saya, itu aja bisa membuat tersinggung lalu kemudian konflik. Belum lagi kalau misalnya dia menyukai lawan jenis tapi kemudian tuh akhirnya malah jadian dengan kelompok lain. Hal-hal yang sederhana tapi dampaknya nggak sembarangan dalam konteks anak muda. Kenapa? Karena ternyata anak-anak itu menurut para ahli psikologi tentu saja emosinya lebih cepat matang, tapi kemampuan berpikir ini baru sempurna setelah 20 tahun. Makanya mereka ketika menghadapi masalah, emosinya yang kemudian menjadi setirnya, bukan akalnya. Karena akalnya belum tumbuh. Nah, ini yang menyebabkan kenapa mereka seperti itu. Nah, kemudian sekarang tayangan yang masuk ke mereka, yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah, itu lewat game, lewat lagu, lewat film, itu semuanya kekerasan. Sehingga mereka tidak lagi melihat kekerasan itu sebagai kejadian luar biasa. Ya, jadi barengan ya? Jadi barengan. Tapi gini, tadi ada media, itu juga gini, kita semua pernah remaja lah ya, kita pernah mengalami masa-masa seperti itu ya. Ya emang sekarang gak remaja. Hatinya boleh remaja ya. kita pernah mengalami masa-masa itu, ada sensitivitas dan lain sebagainya. Apakah yang sekarang terblow up gitu ya di masyarakat bukan hanya karena pengaruh media yang besar, akses informasi yang besar, karena seingat saya dulu, zaman dulu gitu, nggak semasif ini gitu loh tawuran. Oh ya, dulu karena nggak ada datanya dan nggak ada ininya, tapi menurut hasil penelitian para peneliti, misalnya dari tahun 80 saja, itu geng-geng anak muda gitu ya, yang nggak ada urusannya dengan ekonomi ya, karena justru geng-geng di masa lalu itu oleh anak-anak kalangan atas malah. Itu mereka punya doktrin. Doktrinnya apa? 3 doktrin. Musuhi polisi, lawan orang tua, lakukan kejahatan di malam hari. Itu dari tahun 80-an. Dan makanya mereka bahkan punya training-training loyalitas yang kalau itu kemudian mengingatkan kita pada gangster-gangster orang dewasa. Yaitu misalnya kalau sampai mau lepas dari geng itu harus potong jari misalnya. Itu sampai demikian. Jadi ini bukan suatu hal yang baru sekali lagi. Nah, hanya saja karena ada banyak pergeseran termasuk pola asuh, maka makin banyak anak-anak yang berpotensi seperti itu tidak peduli latar belakang ekonominya. Oke, jadi itu saya itu ya. geng 2000-an ya. Jangan ngomongin usia di sini, guys. Oke, Pak Kapolres itu satu lagi begitu mungkin dari pihak kepolisian juga kan sudah berbicara dengan orang tua, berbicara dengan anak-anak ini. Setidaknya pihak kepolisian juga sudah mapping begitu apa yang menjadi potensi dari tawuran-tawuran dilakukan oleh para remaja ini. Kemudian bagaimana menyampaikannya kepada para remaja ini agar menghindari hal-hal kekerasan yang biasa terjadi, Pak. Jadi kita selalu melakukan kegiatan sosialisasi, Mas, ya, kepada sekolah, kemudian kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan masyarakat. Kita selalu melakukan kegiatan kepolisian, yaitu melakukan penyuluhan, kemudian melakukan kegiatan preventif, yaitu melakukan patroli, sehingga kesempatan dan niat itu tidak bisa berjumpa. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya bergabung bersama kami Terima pagi hari kasih. ini. Mbak Devi juga terima kasih sudah hadir bersama kami. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.